Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan seperti tema yang kamu baca, yaitu perasaan terdalam dia ke kamu. Ini untuk zodiak Scorpio. Kenapa perasaan terdalam? Karena perasaan yang terdalam adalah perasaan yang biasanya nggak diungkapkan, ditahan, dan yang sama sekali biasanya yang biasanya nggak kita benar-benar bisa lihat. Apalagi untuk perempuan, biasanya perempuan lebih mendengarkan apa yang dikeluarkan dari mulut, bukan melihat apa yang benar-benar terjadi atau apapun yang dilakukan oleh pasangannya atau siapapun yang sedang berurusan dengan dia, ya. So that's why kita melihat perasaan terdalam dia untuk kamu Scorpio, entah kamu yang Scorpio atau dianya yang Scorpio. Oke. Dan kalau kamu yang counseling ataupun personal reading, ya silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual dan astrologi Vedic. Oke. So kita lihat oracle-nya. Ini nggak memiliki batasan waktu, ya, jadi bisa bermain kapan aja. Oke. Bentar ya. Relationship. I'm attracted to those people who serve my higher good. Okay. Then a failure. I understand that a mistake is only an opportunity to learn. Okay. Then the health. I will honor the physical vessel that enshrines my soul. Sorry for the noise. Okay. Loaded up, I release the need to know all the answer. Humor, I choose to focus on the lighter side of life. Then ada freedom, I possess the power and the free will to create my own happiness. Fear, I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. Okay. Scorpio, seseorang yang berurusan dengan kamu sebelum ini atau sekarang berurusan dengan kamu, memang secara mental dia belum begitu siap, ya, untuk benar-benar vulnerable, untuk dia nggak bisa membedakan apa itu freedom, yang benar-benar freedom melepaskan. Dalam artian vulnerable maksudnya kalau kita sayang sama seseorang, kita membiarkan dia melakukan apapun yang dia mau, kita happy, yes, kita memang membiarkan itu semua. Namun kalau kamu udah memulai suatu komitmen dengan seseorang, mau kamu membebaskan dia seperti apapun, ya, kamu harus tetap memberikan waktu kamu sedikit pun ke dia, dan begitu juga dia. Maksudnya begini, ya, selama kalian berdua bisa memegang handphone, memang sesibuk apapun, ya, jika salah satunya bicara tentang perasaannya satu sama lain, namun kamu belum bisa balas, ya, kamu bisa untuk bilang, yes, aku bakal balasnya nanti. Okay? Ataupun saat kamu dibombardir oleh dia dengan begitu banyak pertanyaan, atau kamu yang banyak mempertanyakan ke dia gimana hubungan kalian berdua, karena aku ngerasa ada keraguan-keraguan dalam diri kamu ataupun dia. Ada unnecessary fear, ada ketakutan yang sebenarnya gak perlu terjadi di sini. Cuman ya itu tadi, kita harus paham setiap dari kita itu punya trauma dan kesakitan kita masing-masing. Kita nggak tahu apa yang pernah terjadi dalam hidupnya dia sebelum bertemu dengan kita, dan misalnya dia udah berpisah sama kita dan ada hal lain lagi yang dia jalani. Dia ataupun kamu, kalian berdua nggak bisa judging, nggak bisa menilai apapun yang terjadi dalam hidupnya dia. Mau itu saat itu pun kamu masih bersama dia, tetap nggak bisa. Apalagi saat kamu tidak bersama dia dan belum bertemu sama dia, ya, itu adalah hal yang paling mendasar saat kita
berhubungan dengan seseorang. Jadi aku ngeliat ketakutan di sini yang bermain adalah ketakutan tentang apa yang udah terjadi di hubungan kalian saat kalian pernah berpisah, ya, ataupun yang sebelumnya terjadi dengan dia ataupun dengan diri kamu. Kegagalan kalian berdua ya sebelum ini dijadikan alasan oleh dia ataupun kamu sebagai bentuk keraguan-raguan, atau memang kayak dia di dalam dirinya dia ada energi gini, kita pernah gagal nih sebelumnya, jangan-jangan ini gagal juga. Jadi secara tidak langsung ya meragu-ragukan hubungan ini, padahal hubungan ini bisa aja worth it untuk kedepannya. Jadi memang Scorpio ya, kamu berusaha memang dengan seseorang yang akan selalu mempertanyakan ya, karena dia ragu dalam mengenal diri dia dan juga dengan kamu. Dan kalau kita benar-benar sayang dengan seseorang, kita mungkin akan lelah memang untuk ngasih tahu dia, misalnya dia selalu bertanya, namun seharusnya juga kita mengerti ya, kita paham juga posisi diri kita saat kita memang sama-sama belum bisa mengerti dia yang seperti itu. Jangan paksakan untuk memasuki sebuah hubungan hanya kamu dengan dia free ya, dia free, kamu free, sama-sama single ya. Memang kalian attract satu sama lain secara fisik ya, namun kalau untuk membangun suatu hubungan yang sehat ya, kalian harus mempersiapkan diri matang-matang. Kita lihat di tarot selanjutnya ya. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of circumstances you currently find yourself in. Forgiveness. Kunci dari hubungan ini memang kalian memaafkan satu sama lain ya, menerima satu sama lain. Jangan memenangkan ego kalian masing-masing. Kunci saat kita ingin berkomitmen dengan seseorang adalah vulnerable. Artinya kamu harus benar-benar mengeluarkan apapun yang kamu rasakan dan kamu pikirkan ya, gimana pun caranya kamu harus bisa. Kenapa? Ya, karena kamu akan berurusan dengan orang ini setiap harinya nanti, dan kamu gak akan bisa mundur saat kamu udah berhubungan dengan seseorang toh karena pasangan kamu bukanlah seseorang yang akan membuat kamu selalu seimbang ya. Twin flame, your passion ignites. Dan ada examine what is causing you to feel that. Perhatikan ke dalam diri kalian masing-masing, entah ini orang lama ataupun orang baru, yang pastinya memang ada energi jauh ya, ada breakup di sini Scorpio. Kalau kalian melihat satu sama lain, sebenarnya kalian berdua sama-sama takut untuk kehilangan ya, sama-sama takut untuk nggak punya kesempatan lagi bersama, dan sama-sama merasakan hal yang sama sebenarnya. Cuman salah satu dari kalian ya masih menahan diri untuk tidak bicara. Only time will tell. Embrace through each other, you find the missing piece. Saat dia bertemu kamu, sebenarnya dia udah ngerasakan perasaan dia terdalam. Dia pengen bilang, dia udah merasakan, dia menemukan apa yang selama ini hilang dalam dirinya dia ya, apa yang selama ini dia kira nggak akan ditemukan, dan dia kira dia nggak pernah mencari ini. Namun saat dia ketemu kamu, dia tahu apa yang dia cari, apa yang dia mau. Aku memang ragu, aku memang takut kita gagal, aku memang ngerasa kita nggak akan berhasil. Aku memang sengaja untuk melarikan diri, menjauhi kamu, namun bukan berarti aku mau dan bisa tanpa kamu. Justru ya, aku nggak bisa tanpa kamu.
So that's why ya, aku tidak memberikan penjelasan apapun sama kamu, karena aku gak mau untuk makin menyakiti kamu. Maafin aku ya, aku benar-benar menyayangi kamu lebih daripada ketakutanku sendiri ya. Kita lihat oracle selanjutnya. I want to tell you how I feel. See? Ya. Dia pengen banget bicara sama kamu. Dia pengen banget untuk kamu tahu, ya. Dia gak pernah menginginkan ini semua terjadi seperti ini, namun dia memang tahu apa yang dia lakukan gitu. Jadi dia tahu ini dia memang mau, cuman dia gak tahu kalau akan berakhir seperti ini. Ya, dia gak tahu bakal jadi separah ini. See, I couldn't let you get close to me. Aku gak bisa untuk membuat kamu semakin dekat sama aku, ya. Karena semakin kamu dekat sama aku dan aku semakin dekat sama kamu, kita ada emotionally dan physically attachment. Aku semakin takut kehilangan kamu, dan aku takut hal ini terulang lagi, di mana aku pernah merasakan ini terhadap seseorang. Sih, jadi dia merasakan cinta yang pernah dirasakan dulu ke orang di masa lalunya atau mantannya dia, memang udah berakhir, udah habis, memang udah break up banget, udah hilang memang perasaan dia. Cuman saat dia bertemu kamu, rasanya sama dan bahkan lebih lagi. So that's why dia takut. Jadi dia ngelihat justru ini hubungannya kok sama ya kayak kemarin. Jadi kayak dia takut, dia takut bakal berakhir sama. So that's why ketakutan sangat menghantui dia sekarang. Ya, I'm not available, see. Dan I feel you, then even though we are apart. Dia memperlihatkan dia gak bisa bersama kamu, dia memperlihatkan dia not into you, dia kasih lihat dia gak sesuka itu dan gak sesayang itu sama kamu. Padahal di dalam diri dia merasakan kamu, walaupun kalian sekarang udah gak ada komunikasi, kalian ada jarak. Ya, dia ngelihat, dia tetap ngerasa dekat dengan kamu. Ya. I lose myself for a little while. See? Saat kalian berdua pisah, dia mungkin awalnya ngerasa oke, karena mungkin kalian juga sama-sama sibuk, misalnya 2-3 hari kalian gak ada komunikasi, itu biasa. Namun setelah itu kalian berdua mungkin bisa teleponan atau video call. Namun sekarang saat dia udah melewati beberapa hari itu, gak ada lagi komunikasi, gak ada lagi video call. Dia ngerasa kehilangan, ya. Saat ini aku ngerasa kehilangan, kayak mungkin kalian baru aja dekat, bisa mungkin baru berapa bulan, cuman dia ngerasa kehilangannya kayak udah bertahun-tahun sama kamu. Karena dia ngerasa saat dia dekat sama kamu, dia ngerasa kayak home, tempat dia pulang. So aku ngelihat saat ini ada tangisan dari dia. Dia kehilangan diri dia di sini, dia lost. Dia ingin banget untuk bicara sama kamu lagi, namun dia takut. Karena dia tahu dia udah nyakitin kamu. Dia pengen banget bilang, aku gak pernah ingin ini terjadi. Iya, aku cuman takut.
dan ternyata ketakutan aku benar terjadi. It was because of me. Itu karena aku. Ya, kenapa aku yang seperti itu? Kenapa aku yang harus nyakitin kamu? Gitu. Kenapa aku yang harus merasakan rasa bersalah ini? Rasa yang aku udah gak mau lagi rasakan, ya. Dan rasa cinta yang seperti ini yang aku takut banget untuk kehilangannya suatu saat nanti. Dan kenapa itu harus kamu, Scorpio? Seseorang kehilangan diri dia sendiri saat dia berpisah sama kamu di sini. Memang Juli, aku ngelihat banyak memang beberapa zodiak bakal ada breakupnya, kalian bakal ada break, ada pisah. Kemungkinan besar memang pisahnya nggak jelas, ya. Pisahnya tanpa penjelasan, ghosting. Ini kenapa? Ya, karena aku ngeliat satu, retrograde Saturn hadir, ya. Karena retrograde Saturn ini membawa energi. Saturn korulernya Scorpio, ya. Jadi ini bakal membuat seseorang bakal stop dan mundur ibaratnya, dan dia bakal banyak berkaca dengan apa yang udah terjadi. Jadi hubungan apapun, mau sebaru apapun, selama apapun, akan dia cermin, dia akan mirroring dengan apa yang udah pernah terjadi. Dia akan mundur jadinya. Dia akan takut hal yang sama terulang kembali. Jadi kayak lagu, ya. So, kita lihat lagi oracle-nya untuk udah 17 menit. Gak terasa untuk Scorpio. Perasaan terdalam dia untuk kamu, ya. Build strength. So, aku ngeliat dia bakal sibuk untuk ngurusin diri dia secara fisik untuk dia nggak ngerasa sakit. Mungkin dia coba untuk banyak physical activity, entah nge-gym, lari, jogging, ya. Aku lihat sekarang banyak memberikan treatment yang manis ke dalam diri dia sendiri. Dia mungkin bakal banyak melakukan hal yang selama ini nggak dia lakukan. Maksudnya dia mungkin banyak bakal memiliki makanan yang buat dia ngerasa enjoy, bahagia, ya. Sound healing, dan dia akan belajar. Di sini aku ngelihat untuk healing diri dia sendiri. Karena saat dia bertemu kamu, dia ngelihat intuisi dia bermain. Ngelihat gimana kamu bisa healing diri kamu bisa untuk menghargai diri kamu happy, bahagia, ya, dengan apapun yang terjadi kamu kuat, ya. Dia akan banyak untuk treat diri dia lebih baik. Di sini aku ngeliat look to the star. Dia mungkin dulu nggak in tune dengan astrologi, dengan spiritualisme, dengan mysticism, namun saat dia mengenal kamu dan kalian udah mungkin pisah sekarang, mungkin dia nggak harus tarot di sini, ya. Aku ngerasa mungkin nggak untuk pembacaan tarot, cuman dia bakal coba ngelihat astrologi, Vedic astrologi, karena membuat dia mengingat akan kamu. Mungkin dia tahu itu kesukaannya kamu, atau kamu berada dalam hobi ini, atau memang kalian pernah bercerita tentang hal ini, tentang bintang-bintang, tentang astronomi juga bisa, tentang space, luar angkasa, ya. Jadi dia banyak belajar sebenarnya tentang banyak hal yang gak pernah dia temui saat dia mengenal kamu. Aku ngeliat dia bakal banyak bercermin dengan kamu. Dia akan banyak melakukan hal yang selama ini gak pernah dia lakukan. Aku ngeliat sesibuk apapun dia akan melakukan hal yang menjadi kebiasaan kamu, hobinya kamu. Dan kedua, di sini aku ngeliat dia akan stalking kamu.
Stalking seperti apa? Karena dia pengen ngelihat apakah kamu baik-baik aja, ya, dan apakah kamu happy. Dan aku ngelihat saat dia melihat kamu, ya dia lihat, well, ya kamu happy, kamu baik-baik aja. Di satu sisi dia senang memang, cuman dia tahu dimana sepertinya kamu menutup diri untuk beberapa saat, ya, menutup diri dari dia, dari sosial medianya kamu. Dia bisa ngelihat sepertinya ya kamu nggak aktif di sosial medianya kamu, dan dia tahu, dia ngerasa, dan dia tahu, ada intuisi kamu seperti ini tuh karena dia, ya, karena kamu butuh waktu, karena dia tahu mungkin kamu suka sendirian, atau kamu suka untuk tidak berurusan dengan handphone kamu, ataupun gak berurusan dengan orang banyak saat kamu sakit, kamu kecewa, ya. Sepertinya kamu sangat introvert. Itulah kenapa dia tahu saat kamu diam, saat kamu enggak memperlihatkan emosi apapun, dia tahu kamu sebenarnya sakit dengan apa yang dia lakukan terhadap kamu. So sorry. Dia berharap banget untuk bisa bilang itu sih. So itu perasaan terdalam dia untuk kamu. Dan wow, udah 20 menit. So I think that's it, ya. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Nah, bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan, ya.